siapa penulis-penulis yang apa ya menginspirasi. Ketika masa tumbuh berkembang, saya suka dengan tulisan-tulisan yang klasik. Tulisan klasik itu saya baca, saya ingat terus yang disebut sebagai tenggelamnya kapal Pandawa, W. Hamka, kemudian Siti Nurbaya, kemudian jadi Marah Rusli, kemudian Sultan Takdir, Buya Hamka, dan puisi. Saya tuh kuat sekali kedekatan tulisan-tulisan puisi-puisi Taufik Ismail. Taufik Ismail itu menginspirasi, dan ini pengalaman ketika pertukaran pelajar. Saya pertukaran pelajar SMA ke Amerika. Pulangnya dijemput oleh Taufik Ismail. Ya. Kalau tidak salah 27 anak SMA dari Indonesia. Pulangnya dijemput oleh Pak Taufik Ismail. Kami jemput Kak Taufik. Di perjalanan pulang, beliau minta kepada kita semua yang ada dalam pesawat itu untuk menulis puisi tiap siswa itu. Saya nulis puisinya di situ, di perjalanan pulang. Dan puisi-puisi Taufik Ismail itu menginspirasi terus. Nah, ini sekarang sedang rame Gaza. Teman-teman nanti boleh habis ini Google puisi judulnya Palestina, Bagaimana Bisa Aku Melupakanmu. Anda baca puisi itu. Itu kalau baca puisi itu bulu kuduk kita berdiri. Itu dahsyat puisinya. Lalu saya kalau yang lebih kekinian MH Ainun Najib saya menyukai. Kemudian Rendra, dan yang era-era kini Oki Madasari saya suka. Ini sastrawan tapi sejarawan tapi novelis Salim Filah saya suka. Kemudian Di Lestari, Ayu Utami, Ahmad Fuadi, siapa lagi ya nama-nama, Leila Khodori, Eka Kurniawan. Itulah kira-kira. Dan sebagian karya-karya itu ini kontroversial. Tapi itulah karya imajinasi, dia memantik percakapan. Sastra itu menumbuhkan betul-betul imajinasi. Perkenalkan, nama saya Lia Sylvia Dewi, biasa dipanggil Lia. Saya dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini teman-teman saya yang menulis ya Bapak, katanya we love you. Saya ingin bertanya, saat ini bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang diresmikan oleh UNESCO. Dan bagaimana pandangan Bapak melihat potensi bahasa Indonesia di 5-10 tahun ke depan sebagai salah satu bahasa yang dapat menjadi bagian dari diplomasi dunia? Tadi pengembangan Lia ya tanya tadi. Itu PR kita. Ketika bahasa Indonesia disandingkan dengan bahasa-bahasa lain di dunia, mereka tanya lemanya berapa. Dan ketika ditanya lemanya berapa, lalu bagaimana kita bisa mengatakan ini layak? Teman-teman sekalian, kalau terima foto, ada yang reguler, ada yang HD kan? HD itu artinya apa? Ya, artinya jumlah titik warnanya lebih banyak. Jadi seperti layar ini, semakin luas, semakin banyak titiknya, semakin mencerminkan kenyataan. Betul tidak? Nah, bahasa begitu. Semakin banyak lemanya, semakin dia bisa mengungkapkan pikiran. Semakin dia bisa mengungkapkan imajinasi. Semakin dia bisa mengungkapkan observasi kita. Karena itulah kekayaan itu mendasar sekali supaya kita bisa berdiri tegak dengan yang lain-lain. Jadi ini pada hari-hari ini, alhamdulillah, kita dalam waktu yang singkat kemarin sudah berhasil melompat menjadi 119. Jadi kita kebut terus nih. Kalau bisa jadi 200.000, 250.000, 300.000, kita bisa ke sana. Kenapa? Karena kekayaan bahasa daerah kita yang luar biasa. Kalau tidak salah, tadi yang saya tanya kata jatuh itu, dalam bahasa Sunda itu kalau tidak salah 24 lema. Untuk kata jatuh, tergantung sebab dan hasil. Betul ya, betul? Iya. Nah, ini kita melihatnya seperti unik, tapi sebetulnya inilah kekayaan kita, apalagi yang lain-lain. Tadi Pak Prof Dadang menunjukkan bagaimana kita menyebut apa alatnya namanya Pak? Melantang. Jadi, Bapak sekalian banyak sekali. Jadi
menurut saya gini, dorong pengembangan itu ya, supaya kita bisa setara dengan bahasa-bahasa yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda Angkatan 2022. Sedikit nervous ya. Bagaimana cara kita dapat mencintai tanah air melalui bahasa dan sastra, sementara perhatian terhadap guru atau pendidik yang mengajarkan hal tersebut sering kurang perhatian gitu, melihat dari kebijakan dan formasi guru dalam pendidikan itu masih terbilang kurang. Bagaimana pendapat Bapak khususnya dalam menanggapi kebijakan atau persoalan tersebut? Terima kasih. Tentang guru bahasa, saya rasa semua guru perlu perhatian soal kesejahteraan yang sangat serius. Bukan hanya guru bahasa dan sastra. Tapi saya ingin berpesan kepada guru bahasa dan sastra, jadilah guru bahasa sastra yang menyenangkan. Karena seseorang siswa itu suka pelajaran bukan karena bukunya, tapi karena gurunya. Banyak yang tidak suka pelajaran matematika, tidak suka pelajaran fisika. Kenapa? Ya pokoknya harus jadi guru yang menyenangkan dah ini, yang pada sekolah di sini ya. Jadi bahasa dan sastra juga begitu. Jadilah guru bahasa dan sastra yang kreatif, yang inovatif. Tapi kesejahteraan gini, kalau negara memikirkan kesejahteraan guru, maka guru memikirkan pembelajaran bagi siswa. Sederhana sekali. Perkenalkan, nama saya Izal Gifari dari Pendidikan Bahasa Korea Angkatan 2021. Sebetulnya saya ingin meminta pendapat Bapak Anies mengenai slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dan fenomena hari ini adalah anak-anak muda itu dirasa malu gitu ketika menggunakan bahasa daerah di pergaulan masing-masing. Dan itu bisa mengakibatkan bahasa daerah itu bisa menjadi bahasa yang punah. Seperti itu Bapak. Menurut Bapak bagaimana mengenai fenomena itu? Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa. Kalau saya boleh usul, diksi ini diubah dikit, walaupun ini undang-undang. Sebagai apa? Mengembangkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia harus dikembangkan. Jangan hanya mengutamakan, harus dikembangkan. Kita mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia, tapi bahasanya tidak diperkaya, sama aja. Sama dengan bahasa daerah. Bahasa daerah dilestarikan juga baik. Tapi kalau dilestarikan, seakan dia warisan masa lalu saja. Maka budaya dan bahasa bukan hanya dilestarikan, dikembangkan. Bahasa daerah juga dikembangkan. Nah, yang ketiga, menguasai bahasa asing. Saya usul menguasai bahasa antar bangsa. Apa bedanya bahasa asing dengan bahasa antar bangsa? Kalau bahasa asing itu bukan bahasa kita. Kalau bahasa internasional atau bahasa antar bangsa itu bahasa yang digunakan percakapan antar. Bahasa Myanmar itu bahasa asing, tapi bukan bahasa internasional. Bahasa Thailand itu bahasa asing, tapi bukan bahasa internasional. Jadi saya usul menguasai bahasa antar bangsa. Pertanyaannya Pak Anies yang di Zoom ini sampel kita ambil pertanyaannya. Bagaimana membuat bangsa Indonesia, terutama generasi muda, bangga menggunakan bahasa Indonesia? Itu, Pak. Bahasa Indonesia ini, seperti saya katakan tadi, harus kita tempatkan sebagai bahasa yang terbuka untuk dikembangkan. Jadi bagi anak-anak muda, banggalah bila bisa menambah lema bahasa Indonesia. Gunakan itu. Dan kita yang lebih senior, jangan suka menghukum anak muda yang menggunakan lema-lema yang baru. Dengan kata-kata, itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi izinkan mereka tumbuh. Jadi bahasa Indonesia tidak dicintai karena saya menjadi bagian dari yang memiliki. Saya bisa menambah diksinya. Bukan hanya penerima warisan bahasa, tapi pengembang bahasa. Menurut saya itu salah satu cara untuk kita bisa bangga mencintai bahasa Indonesia kita. Dan dahsyat loh Ibu Bapak sekalian bahasa Indonesia itu. Jadi sekali lagi, dia bukan hanya sebagai alat komunikasi, dia ekspresi identitas. Dan dia hasil persenyawaan. Persenyawaan yang luar biasa dahsyat. Jadi buat teman-teman muda bersyukur. Saya Anissa dari Pendidikan Bahasa Perancis.
Saat ini saya bersama Prof. Dadang dan Prof. Dini sedang melakukan penelitian terkait Trigatara Bahasa yang tadi yang sudah disebutkan oleh mahasiswa Korea ya tentang 3 wujud bahasa di Indonesia. Dan kami melihat fenomena banyaknya alih kode atau bahkan mungkin lebih seringnya campur kode gitu ya, terutama di kalangan para pemuda ini. Apakah tadi kan Pak Anies menyarankan jangan menyalahkan para pemuda yang menggunakan kata-kata baru atau diksi baru gitu. Apakah menurut Pak Anies sebaiknya campur kode yang digunakan oleh para pemuda ini bisa diserap langsung ke dalam bahasa Indonesia atau baiknya seperti apa? Karena kan bahasa Indonesia sendiri sebetulnya banyak kata-kata yang belum dikenal. Ya. Seperti tadi kiwari dan lain-lain mungkin Ya. teman-teman juga belum banyak yang tahu. Jadi saya ingin tahu pendapat Pak Anies terkait Ya. hal tersebut. Terima kasih. Oke, Bu Anissa ya tadi, gimana dengan bahasa-bahasa anak-anak ini semua? Menurut hemat saya, badan bahasa harus terbuka. Karena kan kita memiliki pemegang otoritasnya, namanya badan bahasa. Badan bahasa ini yang kemudian mengundang, menurut kalian nih, anak-anak muda, kira-kiranya nih, nyalakan radar di sosial media. Sehingga ungkapan-ungkapan anak-anak muda di sosial media itu ditangkap oleh badan bahasa. Lalu diserap menjadi bahasa Indonesia melalui proses yang benar. Sehingga ketika dia masuk di KBBI, maka dia menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang melalui metode yang benar. Jadi jangan sampai begini, di anak muda digunakan, negara nggak mengakui. Di anak muda digunakan, pemerintah tidak mengakui. Hanya karena kita tidak terbuka. Menurut saya, kita harus buka itu. Nah, karena ada prosesnya, ada metodenya, maka insya Allah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Kami aktif. Jadi waktu itu kami mengusulkan. Ini tadi sambil saya ngomong, saya teks ke tim di sana, saya minta didaftarkan beberapa. Ini masih ingat nih. Ada Ratangga. Ratangga itu kereta api. Ratangga itu kan dulu kereta kencana ya. Lalu Moda Raya Terpadu, Cakra Selaras Wahana. Ini ada namanya Lintas Raya Terpadu. Lintas Raya Terpadu itu hub. Kalau transportation hub, itu namanya Lintas Raya Terpadu. Lalu sungai yang di sampingnya dibuat waduk, itu kita sebut namanya ruang limpah sungai. Untuk menahan air, namanya ruang limpah. Karena di dunia hanya ada 3. Netherlands, Singapura, Jakarta. Nggak ada tempat lain yang menggunakan metode seperti ini. Kemudian nih, rusun. Rumah susun itu menjadi kampung susun. Karena itu adalah sebuah perkampungan, bukan? Dan sekarang kita gunakan kampung susun Bayam, kampung susun akuarium. Lalu shelter. Dulu Jakarta tuh banyak shelter. Jadi namanya Huntara. Hunian Sementara. Jadi ini adalah contoh-contoh. Tapi itu semua kita masukkan badan bahasa. Jadi menjadi bahasa yang resmi, gitu ya, Bu Anissa. Dan kita jangan khawatir untuk keterbukaan ini nantinya salah arah, tidak. Selama ada badan yang memegang otoritas dan prosesnya dijalani dengan benar, insya Allah bahasa Indonesia malah jadi lebih kaya dan anak-anak muda bangga menggunakannya. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang menarik ya, Bapak Ibu, kekayaan bahasa itu lintas waktu kadang-kadang bergeser. Coba Bapak Ibu baca tulisan Ki Hajar Dewantara tahun 30-an, tahun 20-an. Itu kosakatanya beda sekali dengan kosakata pendidikan hari ini. Beda sekali. Tapi itu menggambarkan perjalanan. Nah, jangan sampai bahasa Indonesia itu stagnan gitu. Tapi kita harus memperkaya. Berang menterang nganyam hihit. Awina ti Purwakarta. Nepangkeun simpuring walid hatur salam sadayana. Bismillahirrahmanirrahim, saya Wali Muhammad Taufik dari program studi pendidikan bahasa Sunda. Sebelum bertanya, Pak, saya izin menyampaikan salam dari Umi, ibu saya. Saya meminta izin juga ya sebelum kesini. Pertanyaannya tidak panjang, Pak. Saya ingin bertanya, kan Bapak sekarang saya amati banyak mengunggah begitu video-video tentang ulasan buku begitu ya. Oh, ya. Dan itu sangat menginspirasi begitu ya. Ya. Kaitannya dengan meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan bahasa dan sastra, saya rasa mustahil ketika kita katanya Pak konon masih rendah minat bacanya. Dan pertanyaannya bagaimana begitu Pak, Bapak
mengasah minat baca dan memudahkan baca di keluarga Bapak seperti itu. Purwakarta tempat endah, tong lali ngagali simping. Atur nuhun pisan Abah, bagia wilujeng sumping. Ternyata di termin kedua ini yang bertanya tiga-tiganya anak Abah. Rasanya nggak pengen selesai dari UPI ini. Ya. Bung Taufik, salam balik buat Ibu ya. Pertanyaannya nih, bagaimana minat baca? Minat baca harus ditumbuhkan. Tapi kalau boleh saya usul satu lagi yang lebih penting. Daya baca. Minat baca kadang-kadang tinggi, tapi baca WA. Betul, bangun tidur baca. Bangun tidur tulis, tapi tulis WA. Nah, WA pun kalau agak panjang skip. Betul tidak? Iya. Nah, jadi usul saya daya baca. Karena daya baca itu membuat kita punya stamina di dalam membaca dari depan sampai belakang. Saya merasakan pada saat saya kuliah dulu di Jogja, saya merasa saya suka baca. Saya merasa saya suka baca. Ketika saya melanjutkan kuliah master, doktor, baru saya merasa ternyata daya baca yang saya anggap saya punya daya baca itu amat rendah. Ketika belajar ilmu sosial, barangkali teman-teman sekalian yang mengambil PhD juga merasakan, ilmu sosial itu seminggu 1.300 sampai 1.600 halaman yang harus dibaca. Dan itu merupakan ujian stamina baca. Apa yang kemudian terjadi? Dilatih untuk baca. Nah, bagaimana menumbuhkan? Menurut saya di keluarga harus ada stimulannya, Pak. Kalau saya merasa beruntung, ibu dan ayah dulu seorang pendidik, saya diarahkan tanpa merasa. Saya ini sukanya main sepeda. Sukanya sepedaan. Tapi dilarang sepedaan di luar kampung. Di luar kampung itu artinya hanya boleh di jalan tanah. Kalau ke jalan aspal nggak boleh. Dulu indikatornya kampung itu kalau tanah. Jalan kampung, nggak boleh ke aspal. Dan saya ingin sekali ke aspal. Lalu ibu dan ayah saya membuat aturan boleh ke aspal kalau ke perpustakaan. Jadi saya ini bukan mau pinjem buku, mau sepedaan. Pinjem buku itu sampingan, boleh naik sepeda ke aspal. Kalau ke perpustakaan, kalau main nggak boleh. Kalau main hanya ada di efeknya apa? Saya jadi ke perpustakaan terus. Sayanya tidak sadar kalau lagi dilatih, tapi nggak sadar. Ini kan yang saya sebut tadi diarahkan tanpa merasa. Diarahkan. Akhirnya saya biasa pinjem buku, biasa baca buku. Tapi kalau saya dulu bilang, Nis, kamu suka baca buku ya? Baca buku itu penting, baca buku itu masa depan. Barangkali saya nggak ngerjain juga. Nggak ngerjain juga karena itu tadi. Yang kedua, berikan kebebasan untuk membaca. Jangan bacaan itu ditentukan oleh orang tua, tapi biarkan anak-anak membaca yang disukai. Menurut saya hari ini banyak sekali teknik-teknik yang bisa dipakai. Tapi yang penting biasakan. Taruh buku di ruang tengah rumah. Buku apa saja, taruh buku di situ. Biarkan nanti mereka, anak-anak itu tanpa sengaja baca. Taruh majalah di ruang tengah, nanti mereka baca. Jangan buku dan itu disimpan di tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau. Buku itu selalu ada di tempat yang bisa dijangkau oleh semua. Lalu yang ketiga, mereka harus lihat orang tuanya baca. Orang tuanya, bapak ibunya baca, bapak ibunya nggak baca, bapak ibunya nonton TV. Kamu belajar ya, baca ya. Nyalain TV lagi. Bapak ibunya Netflix, anaknya suruh cerpen. Ini nggak bisa. Bener gak? Ya bapak ibunya harus baca supaya anaknya baca. Ini hal yang sederhana sekali. Bapak ibu sekalian, sesungguhnya banyak yang pengen diobrolin lagi. Tapi waktu, insya Allah nanti ini bukan perjumpaan terakhir. Ya, nanti satu saat kita ketemu lagi. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk silaturahmi di sini. Saya merasa bersyukur bisa tukar pikiran di sini. Kami berharap kampus-kampus terus tegak kokoh menjadi penjaga kewarasan berrepublik. Kampus-kampus terus menjadi tempat berkembangnya pemberani-pemberani. Karena dari kampuslah pemberani-pemberani itu tumbuh dan berkembang. Dan insya Allah kita semua sehat. Ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Ya.